Kehidupan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka masih terus menjadi sorotan publik. Meski keduanya masih bungkam tentang kejelasan statusnya, namun publik mencium jika rumah tangga keduanya telah retak. Terlebih belakangan ini, Putri Anne kerap menampilkan hal-hal yang tak terduga. Ya, beberapa waktu lalu viral video Putri Anne yang diduga tengah mabuk bersama seorang pria, dan juga video Putri Anne yang tampak mencium mesra pria lain. Menariknya, meski Putri Anne menampilkan tingkah nyeleneh, tak sedikit publik yang membela Putri Anne lantaran menduga jika Arya Saloka yang bermain api terlebih dulu dengan Amanda Manopo. Untuk mengetahui Cumi Top 5. Belum ada klarifikasi mengenai status rumah tangganya dengan Arya Saloka, Putri Anne akhir-akhir ini sudah tak ragu mengumbar kemesraannya dengan pria lain. Belum lama ini, Putri Anne berhasil membuat geger publik. Ibu satu anak itu diduga mabuk sambil joget dengan sosok pria yang bukan suaminya. Sontak, hal tersebut langsung mendapatkan perhatian hingga memicu berbagai reaksi dan komentar dari warganet. Bisa aja, jadi kalau misalnya gini, pada satu pernikahan ada masalah yang membuat orang ini merasa dipersepsi oleh orang ini menjadi sesuatu masalah yang besar dalam hidupnya yang belum pernah dia alami dan sebagainya, bisa saja menimbulkan trauma. Misalnya dia nggak pernah dikasarin atau apa, tiba-tiba dalam suatu pernikahan dia mendapatkan perlakuan yang tidak sebaik dari pasangannya, itu bisa. Atau misalnya pasangannya selingkuh, itu bisa juga. Nah, sebetulnya gini, mungkin traumanya adalah mengalami masa yang tidak nyaman untuk dirinya dan keluarga atau anaknya, misalnya kayak gitu. Itu mungkin yang membuat dia kemudian menjadi mungkin jadinya nantinya harus lebih berhati-hati atau kemudian takut untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Nah itu makanya manusia sebelum mengambil keputusan itu kan harusnya berpikirnya panjang ya, bahwa kalau dia merubah ini, apalagi kalau dia di sosial media sangat aktif, pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau apalah yang datang itu. Pertanyaannya, sudah cukup siap nggak untuk menjawab hal tersebut? Sebelumnya, video Putri Anne yang mencium mesra seorang pria brewok yang belum diketahui identitasnya pun viral di media sosial. Melihat hal tersebut, tak sedikit warganet yang berspekulasi jika Putri Anne sengaja ingin melampiaskan emosinya, lantaran Arya Saloka diduga lebih memilih Amanda Manopo. Lantas, bagaimana pandangan menurut psikolog atas tingkah nyeleneh Putri Anne? Adakah unsur kesengajaan yang ingin ditampilkan Putri Anne kepada seseorang? Mungkin orang ini lagi rasanya sakit hati, tidak nyaman, tidak bisa kemudian mencurahkan sakit hatinya kepada orang yang dituju. Makanya dia kemudian melakukan hal-hal yang membuat dia merasa supaya dia bisa tidak memikirkan itu lagi gitu. Pasca menampilkan kehidupannya semenjak tak bersama Arya Saloka, Putri Anne memang kerap menjadi perbincangan publik. Hal itu lantaran Putri Anne yang kini terlihat live terus-menerus di platform TikTok yang akhirnya membuat warganet mencibirnya adalah seorang pengangguran. Merasa kesal dituding sebagai pengangguran, Putri Anne pun akhirnya menanggapi cibiran tersebut. Live mulu sekarang kerjaannya iya. Pengen memperbaiki platform yang ini. Dakota Fanning. Gak mungkin Dakota Johnson dong. Jangan keterlaluan deh. Keterlaluan deh. Gak kerja ya? Ini kerjaannya ini. Ini lagi kerja ya? Ini lagi kerja. I'm working on it. Kesenangan itu atau kebahagiaan itu tidak ada di luar loh, adanya di kepala kita gitu. Kalau kita kemudian bisa merubah segala sesuatu yang kita merasa nggak nyaman menjadi sesuatu yang kemudian oke, ini ada tahap sampai segini,
kita harus bagaimana caranya untuk membuat diri kita menjadi orang yang survive dan bahagia di situasi seperti itu. Mungkin dia tidak akan sibuk dengan yang di luar-luar gitu, aksesorinya gitu. Karena kalau dia mengalami masalah dalam perkawinannya, kadang-kadang orang tidak bisa mencari jalan keluar dari masalah itu. Sehingga dia kemudian berpikir ini karena saya nggak ini, terus nggak nyaman, terus kecemasan, lebih itu stres yang berkepanjangan bisa depresi. Setelah depresi itu bisa saja kemudian outputnya itu ada outcome yang terakhirnya adalah bisa bunuh diri, bisa kemudian menarik diri dari lingkungan. Bentuknya tuh bisa bermacam-macam. Nah, sebetulnya orang itu kalau dia merasa dia tidak bisa mencari jalan keluarnya, itu yang bermasalah adalah pada keterampilan hidupnya atau life skill-nya. Dia tidak bisa melihat satu hal, itu kemungkinan untuk bisa mencari jalan keluarnya seperti apa. Orang kalau dapat masalah kan harus dianalisis, ini masalahnya apa. Kemudian setelah dianalisis dia mencoba melihat untuk apa sih yang bisa saya lakukan. Dan bisa juga kemudian dia harus bisa mengkomunikasikan itu kepada orang lain agar bisa kemudian ada informasi-informasi yang bisa membantu dia. Lalu dia harus berpikir kreatif dari apa yang udah ada agar dia bisa kemudian mencoba untuk dari informasi itu mencoba berinovasi dan sebagainya untuk mencari jalan keluar dari masalah itu gitu. Sebetulnya kalau misalnya dia bisa mencoba menganalisis sendiri, dan ini life skill ini sesuatu yang memang banyak sekali tidak diajarkan atau distimulasi ke anak agar anak memahaminya. Masalah kecil aja, kalau anak kecil tuh harus sudah bisa kemudian juga analisis untuk punya life skillnya. Kalau dia tidak dijemput orang tuanya, apa yang mesti dia lakukan? Nangiskah, guling-gulingkah, marah-marahkah, atau kemudian bilang ke gurunya bahwa minta gurunya bantu untuk kemudian menelpon orang tuanya. Itu masalah sepele. Tetapi masalah dalam kehidupan rumah tangga juga bisa dianalisis seperti itu gitu. Jadi kemampuan analisanya tuh harus ada gitu. Nah kalau saya lihat di dalam kehidupan kita selama ini itu kadang-kadang tidak diberikan kepada anak remaja kita dan sebagainya, sehingga pada satu titik kadang-kadang tidak bisa memecahkan masalahnya. Putri Anne sudah cukup lama melepas hijab setelah prahara rumah tangganya dengan Arya Saloka makin memanas. Bahkan kini Putri Anne semakin berani dan tak ragu lagi menunjukkan dirinya yang tak memakai hijab di laman Instagram pribadinya. Bahkan tidak hanya melepas hijabnya, Putri Anne pun kini tampak lebih sering menggonta-ganti warna cat rambutnya. Meski banyak yang menyayangkan perubahan drastis pemain sinetron Ojek Pengkolan itu, banyak pula yang memaklumi aksi-aksi Putri Anne dalam mengubah penampilannya. Berubah 100 derajat. Kayaknya lo salah deh, berubah tuh kalau nggak 180 derajat, 360 derajat, nggak ada berubah 100 derajat. That's heaven. Sebetulnya sih itu tergantung orangnya ya, tapi intinya adalah kalau orang menikah, dia merubah dirinya yang tadinya apa, kemudian menjadi apa, berubah dalam hal penampilan dan sebagainya, jangan karena pasangan kita. Tapi berubah itu harus lebih karena sesuatu yang lebih mendalam. Dari tidak pakai hijab menjadi pakai hijab itu karena Allah. Jadi betul-betul karena sesuatu yang memang dia yakini. Jangan karena suami, karena kalau bergantung sama suami atau kepada istri yang kemudian itu belum tentu akan langgeng dan abadi. Kalau misalnya setelah itu dia berubah lagi, sama aja. Sebetulnya gini ya, mau dirubah luarnya, appearance-nya seperti apa, performance-nya seperti apa. Kalau hatinya nggak tenang, itu akan pengen berubah lagi. Gitu, sama kayak orang yang nggak satisfied tuh puas dengan apa yang dia punya sekarang atau dia miliki atau dia lakukan sekarang kayak gitu. Jadi itu yang kemudian membuat seseorang kemudian mencoba untuk merubah dirinya atau apa dia pikir dengan begitu akan membuat dia senang. Tidak hanya melepas hijabnya, kali ini wanita yang diduga sudah bercerai dengan Arya Saloka itu juga diketahui kembali memamerkan tato barunya yang bergambar awan menangis di bagian lengan atasnya. Menilik unggahan Instagramnya, Putri Anne terlihat mengenakan tank top tanpa lengan dan sengaja membuat rambutnya disembunyikan di belakang punggung untuk memperlihatkan tato barunya.
Diketahui, desain tato awan yang seolah menangis itu sebagai bentuk representasi dari hujan yang menyedihkan. Seperti gundah yang saat ini tengah ia rasakan. Dan selain tato awan menangis, tato apa saja yang sudah dimiliki Putri Anne? Spell tato di pinggang, udah lama itu, udah dari kapan. Sini, udah jelek. Sini, Caca. Arti tatonya di pinggang apa? Arti tato aku di pinggang, nama aku pakai bahasa Itali tapi ditulisnya pakai bahasa Ibrani gitu. Tota punya berapa tato, Kak? Six. Sebetulnya kekerasan gundah itu bisa membuat orang macam-macam, nekat jalan tanpa ada temen kemana jauh gitu misalnya, atau melakukan perubahan drastis terhadap sesuatu gitu, atau yang tadinya rambutnya panjang memotong rambutnya pangkas habis misalnya gitu. Tapi saya sebetulnya selalu kalau ada orang seperti itu yang drastis dan heboh sekali, apalagi dia di sosial media aktif banget, siap nggak nih nanti kalau dihujat atau ada, karena gini, apa yang kita upload itu kan pasti ada persepsi orang, kemudian penilaian orang. Nah itu sudah siap nggak? Dan kemudian kebahagiaan itu apakah betul dari semua apa yang dia lakukan secara drastis itu?